Nah, teman-teman, jadi di sini aku bakal nambahin sedikit mungkin ya materi buat teman-teman yang mungkin masih agak bingung tentang ladder diagram dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini aku bakal ngebahas uh, 3 mungkin ya. Ada konsep relay, konsep normally open dan normally close, sama pembahasan soal latihan. Nah, kalau teman-teman belum tahu relay itu bentuknya kayak gimana, seperti yang di materi yang udah dikasih Pak Herli ya. Relay itu bentuknya kayak gini kurang lebih. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin bingung ngebayangin kontak NC itu yang mana, kontak NO yang mana. Kalau dari gambar ini, biasanya dari yang sepengalaman aku, yang di tengah ini sama ini terus pasang. Kemudian ini sama ini juga sepasang. Jadi mereka tuh sepasang gitu. Nah, yang dua pasang di tengah itu biasanya normally close. Dan yang di pinggir itu biasanya normally open gitu. Terus ada satu lagi di sini dan biasanya di pinggir sana itu common buat mengaktifkan relay-nya itu sendiri atau controller relay-nya itu. Nah, di relay dia menggunakan mekanisme elektromagnetiknya. Jadi saat relay ini dialirin arus listrik, dia akan membuat suatu medan magnet yang akan menarik kontak-kontak pada relay tersebut. Jadi seperti yang aku bilang tadi, relay itu ada kontak-kontak atau switch. Nah, kontak-kontak ini akan tertarik oleh magnet ke bawah. Jadi saat kontak normally close yang awalnya tertutup, dia akan tertarik ke bawah dan kebuka. Kemudian sebaliknya, yang bawah ini dia kontak normally open. Yang tadinya kebuka, ketarik ke bawah, dia akan menutup. Kayak gitu. Nah, kemudian NO dan NC. Jadi NO sendiri itu atau normally open, seperti yang aku bilang tadi, pada keadaan awal dia bakal kondisinya itu kebuka. Kalau misalnya itu kontak miliknya relay, di keadaan awal dia bakal ngebuka kayak gini, normally open. Nah, saat aktif dia akan menutup. Begitu juga sebaliknya. Normally close, di awal dia kebuka. Kayak gini. Kebuka. Normally close itu ketutup ya. Normally close ketutup. Nah, saat relaynya atau coilnya itu aktif, dia kan ketarik. Makanya yang tadinya kebuka, dia bakal nutup. Yang tadinya nutup, dia bakal kebuka. Kayak gitu. Jadi kalau di sini atau di sini kan biasanya ada arus yang mengalir. Kalau arus mengalir dari sini menuju sini, kalau misalnya ini masih kebuka, dia kan nggak bisa ngalir kayak gitu. Makanya relaynya itu harus dihidupin dulu, biar kontak-kontak yang ada pada relay itu juga ikut bereaksi kayak gitu. Nah, kontak-kontak ini dia nggak hanya ada di relay, tapi dia juga ada di pas button atau sensor juga sama kayak gitu. Jadi dia punya kontak NO dan kontak NC. Jadi kenapa pas gambar lambangnya NC itu kayak gini, untuk pas button, NO kayak gini, itu karena ya emang sesuai keadaannya, posisi awalnya kayak gitu. Kalau misalnya di sini ada yang terhubung untuk mengaktifkan lampu misalnya, lampu itu nggak akan nyala kalau misalnya pas button ini belum ditekan. Jadi arus yang dari sini nggak bisa mengalir.
Kecuali lampu itu disambungin langsung ke NC. NC itu keadaan awal, dia udah tersambung. Makanya kalau ada arus dari sini ke sini, dia bisa lewat. Terus di sini ada beban lampu misalnya, lampu itu bisa nyala. Karena kan emang beda potensial L1 sama L2. Kayak gitu. Nah, mungkin itu sedikit aja gambaran konsep atau pengetahuan tentang relay dan NONC kayak gitu. Nah, langsung ke pembahasan soal biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, jadi di soal itu diketahui bahwa sebuah proses kendali diinginkan dapat menjalankan logika apabila pas button 1 NO ditekan. Berarti kita udah ngebayangin nih. Kita bakal ngegambar pas button posisinya NO dari L1 harus nih nyambung L1 ke pas button. Nah, terus dari pas button mau disambungin kemana? Kita baca lagi soalnya. Maka lampu akan menyala. Nah, lampu akan menyala kan berarti kita harus menyediakan lampu di sini. Sambungin nih ke lampu. Terus apa lagi? Namun bila pas button 1 NO dilepas, maka lampu tersebut akan mati. Nah, konsepnya pas button itu dia kalau ditekan dan kita melepas, dia akan balik lagi. Karena ada mekanisme pegasnya di sini. Ini lambang kayak gini tuh pegas yang biar dia balik lagi. Jadi nggak ada mekanisme buat mengunci saat kita nekan on itu dia bakal on terus kayak gitu. Makanya kalau misalnya soalnya bunyi jika pas button 1 NO dilepaskan, maka lampu tersebut akan mati. Ya udah. Berarti kita cuma gambar L1 terhubung ke PBNO, PBNO terhubung ke lampu, lampu terhubung ke L2. Itu udah menjawab soal. Jadi saat PBNO ditekan, kita masih nekan nih, lampu itu bakal nyala. Tapi kalau kita ngelepas, kita kembalikan lagi ke posisi semula, lampu itu akan mati. Nah, itu udah menjawab soal kayak gitu. Semoga paham. Nah, selanjutnya nomor 2. Nah, sebelum lanjut, jadi di sini mungkin biar teman-teman tahu untuk menggambar ladder diagram biar nggak keliru. Jadi biasanya di sebelah kiri atau yang biru ini itu dia inputnya. Jadi segala jenis tombol, pas button, sensor, kontak itu di kiri. Nah, kalau yang di kanan itu biasanya output atau bebannya yang dekat L2. Nah, di soal nomor 2, sebuah proses kendali diinginkan dapat menjalankan logika apabila pas button 1 NO ditekan, maka lampu akan menyala. Berarti kita kan udah punya konsep nih yang ini. Yang sebelumnya, yang nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2, kita kan konsep di sini yang aku maksud adalah kalian udah memahami apabila pas button 1 NO ditekan, maka lampu akan menyala. Itu kalian udah ngebayangin, oh tadi kayak yang tadi, berarti tinggal PB terus ada lampu kayak gitu. Cuman di sini ada tambahan. Namun bila pas button 1 NO dilepas, maka lampu tersebut tetap akan menyala. Nah, kalau prinsipnya pas button seperti yang aku bilang tadi, pas button itu dia kalau kita lepas dia bakal kembali ke posisi semula. Nah, saat kembali ke posisi semula, lampu itu bakal mati kan, seperti yang soal nomor 1 tadi.
Makanya kita di sini membutuhkan bantuan relay sebagai pilot control device. Nah, pilot control device. Jadi, untuk menambahkan relay agar berfungsi sebagai pilot control device, kita harus menggambar relay itu dengan benar. Dengan benar di sini maksudnya untuk logo atau lambang dari input, teman-teman mungkin udah baca ya, kalau pas button kayak gini, kontak NO kayak gini, terus relay kan bulat, lampu bulat ada jalannya kayak gitu. Nah, kalau untuk relay sendiri, apapun ataupun yang lainnya, itu kita kan harus memberikan kode atau nama. Jadi kita tahu sebenarnya relay itu namanya siapa atau apa kodenya, dan kalau di relay kan ada kontak. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan kontak itu untuk membantu agar misalnya lampu ini tetap menyala, kita harus menyematkan kode itu sama dengan relay yang ada di beban. Jadi kalau misalnya di sini CR aja, di sini juga CR aja. Di sini juga CR aja. Nah, jadi aku revisi dikit ini, di sini gambarnya mungkin buat penamaan salah ya. Jadi harusnya kalau misalnya cuma ada relay 1 di sini, itu harusnya CR aja. Kecuali kalau misalnya kita ini namanya CR1, makanya di sini juga CR1, sini juga CR1. Itu biar kita tuh tahu ini tuh kontak ini tuh kepemilikannya untuk siapa, untuk relay yang mana kayak gitu. Nah, tadi kan intinya adalah tombol pas button NO ditekan lampu nyala, tombol pas button NO dilepas lampu tetap nyala. Makanya kita membutuhkan relay kayak gitu. Nah, gambarnya gimana? Seperti biasa kita gambar dulu L1 atau L2 buat sumbernya ya. Nah, jadi kita gambar dulu pas button NO terhubung ke relay. Jadi seperti konsep untuk menyalakan lampu tadi. Nah, saat pas button NO ditekan, relay kan nyala. Kita masih nekan nih pas button. Tapi saat pas button NO ini dilepas, relay itu mati. Jadi lampu ini juga nggak bisa mati kayak gitu. Kalau misalnya belum ada ini ya. Nah, caranya biar kita dapat mengunci arus agar tetap mengalir ke relay sehingga kontak relay NO di sini dan di sini tetap nyala. Nah, makanya kita membutuhkan bantuan kontak normally open dari relay CR ini. Jadi kita tambahin kontak relay CR di sini untuk memparalel pas button NO-nya. Logikanya gimana? Jadi saat pas button NO ini ditekan, arus masuk nih ke sini. Terus relay nyala. Relay nyala, CR di sini akan aktif. CR di sini akan aktif. Nah, tadi kan pas button masih ditekan. Kalau kita lepas nih, kita lepas, arus kan nggak bisa ngalir ke pas button. Tapi karena kita memparalelnya dengan normally open dari CR-nya, arus tetap masih bisa ngalir. Karena tadi udah kita aktifkan terlebih dahulu CR-nya. Dengan begitu, CR masih aktif, CR masih bisa mengalirkan arus, relay masih aktif, maka CR juga ikut aktif. CR di sini aktif, CR di sini aktif. Sehingga saat CR di sini aktif, arus bisa ngalir ke lampu. Makanya lampu tetap nyala. Kayak gitu. Nah, itu sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, semoga di situ paham juga ya. Oke, kita lanjut.
Nah, yang nomor 3. Sebuah proses kendali diinginkan dapat menjalankan logika apabila pas button 1 NO ditekan, maka lampu berwarna hijau akan menyala. Namun, bila pas button NO1 dilepas, maka lampu tersebut tetap akan menyala. Nah, sampai sini konsep yang kita bawa dari nomor 2 itu dipakai. Jadi kita gambarnya bisa mirip kayak gitu. Terus nih, lampu berwarna hijau akan mati pada saat pas button 2 NC ditekan. Nah, kita berarti membutuhkan pas button NC untuk mematikan lampu. Nah, tadi kan di sini lampu ini aktif saat kontak ini aktif. Kontak ini aktif saat CR ini aktif. Nah, jadi nanti buat namanya disamain ya. Kalau sini CR, kalau CR-nya cuma 1 berarti sini CR, ini CR, CR. Kalau ini CR1, ini CR1, CR1, CR. Kalau ini juga miliknya dia berarti ini CR1 kayak gitu. Nah, kembali lagi. Saat ini aktif, ini aktif, ini aktif, lampu hijau nyala. Kemudian, dan bersamaan dengan itu, gantian lampu warna merah yang akan menyala dan tetap menyala sampai pas button 1 NO ditekan kembali. Jadi, saat lampu hijau ini udah dimatiin dengan ini, lampu merah itu nyala. Dan ini bakal tetap nyala meskipun kita udah melepas pas button NO2, kita udah melepas PB1 dan lampu merah ini tetap nyala, kita nggak nekan apapun. Nah, gimana gambarnya? Jadi, untuk logika apabila pas button NO1 ditekan maka lampu berwarna hijau nyala itu sama yang nomor 2. Terus sampai pas button 1 NO dilepas maka lampu tersebut tetap menyala, itu sama kayak yang nomor 2. Nah, terus tadi kan dibilang bahwa lampu berwarna merah akan menyala dan tetap menyala sampai pas button 1 ditekan kembali. Jadi, kalaupun kita belum menekan pas button NO1, lampu itu tuh harusnya tetap menyala. Kenapa logikanya seperti itu? Karena kalau misalnya kita dari awal tadi udah mencet pas button NO1, lampu hijau nyala. Lampu merah kan mati. Terus kan kita udah ngelepas nih pas button 1. Terus pas button 2 NC ditekan, lampu hijau kan mati. Terus kita lepas pas button 2 NC. Kita udah ngelepas pas button 1 NO, kita udah ngelepas pas button 1 NC, lampu merah kan nyala. Nah, berarti kan itu logikanya sama kayak keadaan sedia kala gitu. Kita belum menekan apapun, itu lampu merah udah nyala. Nah, gimana caranya bikin lampu merah itu tetap nyala adalah dengan mengalirkan arus ke lampu. Nah, caranya gimana? Caranya dengan menambahkan kontak normally close dari CR-nya. Kenapa begitu? Karena tadi di soal mengatakan adalah apabila lampu warna hijau mati, maka lampu warna merah nyala. Jadi logikanya saat CR itu mati, lampu warna merah lah yang gantian nyala karena keadaan awal dia udah bisa teraliri arus oleh CRNC yang di sini. Makanya lampu warna merah itu tetap bisa langsung menyala. Kayak gitu. Nah, semoga sampai sini juga paham. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Nomor 4. Nah, nomor 4. Sebuah proses kendali motor listrik diinginkan bahwa proses akan berjalan atau motor berputar setelah pas button NO1 ditekan. Nah, perlu diingat teman-teman, jadi kapan kita perlu menggunakan CR itu adalah saat kita membutuhkan bantuan untuk mengunci kontak agar
beban itu bisa tetap menyala selain CR ya, selain CR. Karena di sini CR itu terhitung beban juga. Kemudian kalau itu kita mengendalikan motor, biasanya itu juga membutuhkan CR karena motor bisa dibilang itu dayanya cukup besar. Gitu. Nah, motor akan tetap berputar walaupun pas button telah dilepaskan. Nah, ini konsepnya sama kayak tadi. Kita punya pas button, kita menyalakan lampu, pas button dilepas, lampu tetap nyala. Nah, jadi kita cuma menggantinya dengan motor kayak gitu. Pada saat motor berputar, lampu indikator berwarna hijau menyala. Nah, motor listrik tersebut berhenti bila pas button 2 NC ditekan. Mirip nih kan sama yang kayak tadi, cuma bedanya kita menggunakan motor. Terus, pada saat motor berhenti, sistem otomasi pada kondisi off. Lampu indikator warna merah akan tetap menyala dan tetap menyala hingga pas button 1 NO kembali ditekan. Atau ditekan kembali. Nah, ini mirip banget ya sih sama yang tadi. Jadi konsep nomor 3 dibawa ke nomor 4, tapi kita tinggal menambahkan motor di sini. Nah, gampangnya itu kita tinggal memparalel motor dan lampu hijau di sini. Kayak gitu. Secara konsep ini emang diperbolehkan. Cuman pada kenyataannya kita harus menghindari kayak gini. Jadi kita lebih baik menggunakan tambahan relay. Jadi kalau teman-teman belum tahu, kita bisa meletakkan 2 relay agar konsep yang disoal itu bisa tercapai atau proses kendali diinginkan itu bisa terlaksana gitu. Itu ada di contoh beberapa soal yang lain. Nah, mungkin itu tambahannya, semoga membantu teman-teman yang masih bingung ya. Dari aku mungkin cukup sekian. Semoga paham dan terima kasih.